Ringkasan buku Secret of the Millionaire Mind, Rahasia Berpikir Para Milioner. Buku ini menampilkan rantai yang hilang antara keinginan Anda untuk sukses dan kesuksesan nyata yang Anda raih. Rantai yang hilang itu adalah financial blueprint, atau cetak biru finansial Anda yang menentukan takdir finansial Anda. Pada umur 20 tahun, penulis memulai sejumlah bisnis yang berbeda, dengan harapan bisa membuat kaya, namun hasilnya justru menyedihkan dan semakin memburuk. Penulis telah berusaha keras, tetapi hasilnya tetap buruk. Jadi apa yang salah? Lalu untungnya penulis mendapat nasihat dari seorang teman ayah yang sangat kaya. Dia menceritakan kepada saya, pada awalnya saya sama seperti kamu, selalu mendapat kegagalan total. Tetapi saya mendapat nasihat yang telah mengubah hidup saya dan saya ingin menyampaikannya kepadamu. Apakah kamu tahu bahwa banyak orang kaya berpikir dengan cara yang sangat serupa? Saya tidak tahu sama sekali. Oke, biar saya jelaskan. Jadi, apabila kamu meniru cara berpikir dan bertindak seperti yang orang-orang kaya lakukan, kamu akan jadi kaya. Sesimpel itu. Akhirnya, saya melakukan riset untuk mempelajari orang-orang kaya dan cara berpikir mereka, terutama dalam hal psikologi uang dan keberhasilan. Saya menemukan yang dikatakan teman ayah saya adalah benar. Orang kaya berpikir secara berbeda dari orang miskin dan kelas menengah. Akhirnya saya menyadari, selama ini cetak biru finansial saya yang menjadi penyebab kegagalan saya. Setelah memperbarui cetak biru finansial saya, dengan cara berpikir dan melakukan yang orang kaya lakukan, saya mencoba bisnis peralatan fitness pertama di Amerika Utara dengan meminjam sebesar 2.000 US dollar. Singkat cerita, bisnis saya begitu sukses. Dalam waktu 2,5 tahun, saya dapat membuka 10 toko dan menjadikan saya seorang milioner dengan menjual separuh saham perusahaan ke perusahaan Fortune 500 senilai 1,6 juta US dollar. Bila Anda ingin menjadi kaya dan bergerak ke tingkat hidup yang lebih tinggi, Anda harus bersedia melepaskan sejumlah cara pikir lama dan mulai menggunakan cara pikir yang baru. Bagian 1. Cetak biru finansial. Kita hidup di dalam dunia yang mengandung dualisme. Ada atas dan bawah, kiri dan kanan, terang dan gelap, panas dan dingin, luar dan dalam. Adanya hukum luar tentang uang, seperti hukum tentang pengetahuan yang diajarkan di sekolah, sehingga kita dapat menghasilkan uang. Berarti ada juga hukum dalam tentang uang, yang disebut hukum pikiran. Ketika orang dengan cetak biru finansial yang miskin mendapat lotre, maka dalam beberapa tahun kembali miskin. Sedangkan ketika para milioner mengalami kebangkrutan karena usaha mereka, uang mereka biasanya akan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Karena walaupun beberapa milioner kehilangan uang mereka, mereka tidak pernah kehilangan hal terpenting untuk keberhasilan mereka, yakni pikiran milioner mereka. Itu karena termostat mereka ditetapkan untuk menjadi miliarder, seperti buah dan akar. Bayangkan sebuah pohon. Pemikiran merupakan hal yang tidak terlihat, seperti akar pohon di bawah tanah. Sedangkan buah adalah hasil yang kita dapatkan. Apabila buah yang dihasilkan kecil dan rasanya tidak enak, maka kita harus memperbaiki benih dan akarnya. Jika Anda ingin mengubah yang kasat mata atau hasil yang Anda dapat, maka pertama-tama yang Anda lakukan adalah mengubah yang tidak kasat mata, seperti akar pohon di dalam tanah mewakili pikiran kita. Untuk mempunyai pikiran milioner, pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah mengutarakan deklarasi. Saya memiliki pikiran milioner, dengan suara keras setiap pagi dan malam sambil menatap cermin. Pada saat penulis melakukan pertama kali, menurutnya deklarasi ini merupakan hal norak dan terlalu kuno. Namun pada saat itu, penulis sedang bangkrut dan tidak peduli apabila harus melakukan ini, karena tidak ada ruginya. Hasilnya, penulis benar-benar menjadi multimilioner. Mengapa deklarasi begitu penting? Ketika Anda mengutarakan dengan keras deklarasi tersebut, energi bergetar di seluruh tubuh Anda, dan energi tersebut akan mengirimkan pesan secara resmi ke jagat raya, dan mengirimkan pesan yang berpengaruh ke alam bawah sadar.
Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan cetak biru finansial? Sebagai suatu analogi, coba bayangkan cetak biru untuk rumah, yang merupakan rencana awal atau desain untuk rumah sebelum rumah itu dibangun, menjadi kasat mata. Cetak biru finansial adalah program awal untuk menjadi seseorang dalam kaitannya dengan uang. Banyak guru yang paling terkenal di bidang potensi manusia menggunakan formula ini sebagai bahan dasar pengajaran mereka, yakni pemrograman, pemikiran, perasaan, tindakan, hasil. Pemrograman menghasilkan pemikiran. Pemikiran menghasilkan perasaan. Perasaan menyebabkan tindakan. Tindakan membuahkan hasil. Untuk menjadi kaya dan sukses, Anda harus mengubah pemrograman dalam pikiran Anda. Pemrograman terbagi 3 bagian. 1. Pemrograman dengan lisan atau verbal. Ada satu kasus di seminar Millionaire Mind milik penulis. Seorang peserta bernama Stephen mampu menghasilkan uang sekitar 1 miliar rupiah per bulan selama 9 tahun terakhir. Masalahnya, dia tidak bisa menyimpan uangnya. Entah bagaimana, dia selalu menghabiskan uangnya dengan cara meminjamkannya, kehilangan uang, atau keputusan investasi yang buruk. Apapun alasannya, asetnya hampir nol. Stephen bercerita sewaktu kecil. Ibunya selalu mengatakan padanya seperti ini. Orang kaya itu serakah. Mereka menghasilkan uang dari keringat orang miskin. Kita seharusnya memiliki uang sekedar untuk hidup. Tidak mengherankan apabila Stephen selalu bangkrut, walaupun penghasilannya besar. Karena memang pemrograman dia dari kecil tentang uang dan orang kaya selalu negatif di mata orang tuanya. Akhirnya, Stephen mulai memahami keyakinan yang tidak mendukungnya untuk kaya adalah milik ibunya, bukan miliknya. Namun di sisi lain, Stephen tidak ingin dibenci ibunya karena menjadi kaya. Akhirnya penulis bertanya, "Apa yang ibu kamu suka?" Stephen menjawab, "Ibu sangat menyukai Hawaii." Akhirnya penulis menyarankan Stephen untuk membeli apartemen di tepi pantai Maui, Hawaii, untuk investasinya sekaligus menyenangkan ibunya. Dalam waktu 2 tahun, Stephen menjadi seorang milioner dan ibunya sekarang sangat senang dan bangga mempunyai anak yang kaya dan sangat murah hati. Deklarasi. Letakkan tangan Anda di dada dan katakan, "Apa yang telah saya dengar tentang uang adalah tidak benar. Saya memilih untuk menggunakan cara berpikir yang baru yang mendukung kebahagiaan dan kesuksesan saya." Sentuhlah kepala Anda dan katakan, "Saya memiliki pikiran seorang milioner." 2. Pemrograman dengan peniruan perilaku. Hal ini mengingatkan satu cerita. Seorang perempuan menyiapkan sepotong daging ham untuk makan malam dan memotong kedua ujungnya. Suaminya bingung dan bertanya, "Mengapa kamu memotong kedua ujungnya?" "Itulah cara ibu saya memasaknya." Kebetulan, sang ibu datang untuk makan bersama. Jadi mereka berdua menanyai ibunya mengapa memotong kedua ujung daging ham. Sang ibu menjawab, "Itulah cara ibu saya memasaknya." Jadi mereka memutuskan untuk menelpon sang nenek dan bertanya, "Mengapa nenek memotong kedua ujung daging ham?" Neneknya menjawab, "Karena loyang saya terlalu kecil." Pelajaran yang diambil adalah, buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sewaktu kita kecil, kita belajar hal dari meniru perilaku, terutama dari orang tua kita. Apakah orang tua Anda dapat mengelola uang dengan baik atau ceroboh dalam mengelolanya? Sehingga ketika uang datang akan cepat habis dan membuat banyak hutang? Apakah mereka pengambil resiko atau orang yang konservatif? Apakah mereka investor atau bukan investor? Apa yang Anda alami saat ini merupakan buah dari peniruan perilaku dari orang tua Anda. Pertama-tama, kita harus sangat berterima kasih kepada orang tua kita, karena telah mengajarkan banyak sekali hal-hal positif dalam kehidupan kita. Karena kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusan hati mereka, kita dapat hidup sampai saat ini. Namun, untuk masalah keuangan, apabila dinilai tidak cukup atau salah dalam pengelolaan keuangan, kita dapat belajar dari orang-orang yang sudah sukses dalam bidang keuangan. Apabila kita kaya dan sukses, saya yakin kita dapat lebih membahagiakan orang tua kita. Deklarasi. Letakkan tangan Anda di dada dan katakan, "Apa yang saya tiru terkait dengan masalah uang adalah cara mereka. Saya memilih cara saya sendiri.
Sentuhlah kepala Anda dan katakan, "Saya memiliki pikiran seorang milioner." 3. Pemrograman dari kejadian khusus. Ketika Anda masih muda, apa pengalaman Anda tentang uang, kekayaan, dan orang kaya? Pengalaman ini sangat penting karena membentuk keyakinan atau ilusi yang sekarang Anda pegang. Sebagai contoh, seorang perempuan bernama Josie yang merupakan perawat ruang operasi menghadiri seminar Millionaire Mind Intensive milik penulis. Josie memiliki pendapatan yang besar. Entah bagaimana, seperti Stefan di seminar sebelumnya, uangnya selalu habis. Ketika penulis bertanya padanya lebih dalam, dia mengungkapkan ketika dia berumur 11 tahun, dia ingat. Dia berada di restoran dengan orang tuanya dan saudarinya. Ibu dan ayahnya sedang melakukan argumen sengit tentang uang. Ayahnya berdiri, berteriak dan memukulkan tinjunya ke atas meja. Dia ingat, wajah ayahnya berubah menjadi merah, lalu menjadi biru, kemudian jatuh ke lantai akibat terkena serangan jantung. Ayahnya pun meninggal. Sehingga sejak saat itu, pikiran Josie secara otomatis mengaitkan uang dengan rasa sakit. Di kursus tersebut, penulis membantu Josie untuk mengenali cetak biru finansial yang lama tentang uang dan memperbaikinya. Deklarasi. Letakkan tangan Anda di dada dan katakan, "Saya melepaskan pengalaman saya tentang uang yang tidak menguntungkan saya dan menciptakan masa depan yang baru dengan kesuksesan dan kekayaan." Sentuhlah kepala Anda dan katakan, "Saya memiliki pikiran seorang milioner."